Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo para pendengar Insomnia. Episode kali ini datang dari seorang wanita bernama Rizka yang mengalami kejadian aneh lewat mimpinya. Siapa sangka jika hanya melalui mimpi dia bisa mengalami kejadian horor yang tak terduga. Harap hati-hati selama mendengar, karena bisa jadi mereka selalu ada di belakangmu. Selamat mendengar. Sepulang dari kegiatan kampus yang padat, aku baru sampai jam 11 malam. Setibanya di rumah, aku langsung menjatuhkan badanku di kasur tanpa bebersih lebih dulu. Ini karena badanku benar-benar terasa remuk. Ya Tuhan, rasanya capek banget. Mataku makin terasa berat dan pandangan pun mulai terlihat gelap. Aku kemudian tertidur. Ketika aku membuka pandangan, seluruh ruangan kamarku sudah gelap. Padahal tadi lampunya masih hidup. Apa ibu ya yang matiin? Aku lalu terbangun duduk. Kepalaku mendadak berat. Entah kenapa aku terbangun dini hari seperti ini. Mungkin karena aku gak bebersih dulu sebelum tidur, jadi aku ngerasa gak nyaman kayak gini. Lalu saat aku mau bangun, aku ngeliat di pojok belakang pintu ada bayangan hitam yang sangat gelap seperti tumpukan baju yang digantung. Tapi saat aku jalan mendekat, bayangan hitam itu tidak seperti baju. Sudahlah. Aku juga udah ngantuk. Aku harus buru-buru pergi ke kamar mandi. Setelah habis dari kamar mandi, aku kembali masuk ke dalam kamar, dan saat pintu ditutup, bayangan hitam tadi sudah menghilang. Loh, aku sempat sadar tentang bayangan hitam itu, tapi karena aku sudah sangat ngantuk, aku jadi gak terlalu memperdulikannya. Aku kemudian jalan ke kasur dan langsung tertidur. Tapi baru beberapa menit mata terpejam, aku mendengar suara pintu terbuka. Karena posisiku menghadap tembok, aku menengok ke pintu yang ada di belakangku. Dan pas dilihat, pintunya sudah terbuka lebar. Loh, kok pintunya kebuka? Aku lalu bangkit menuju pintu untuk ditutup. Kemudian saat pintu sudah ditutup setengah, aku melihat ada seorang pria yang berdiri membelakangiku. Dia berdiri di luar kamar yang jaraknya agak jauh. Dia sedang ada di ruang tengah. Siapa itu? Ayah? Lalu saat pintuku buka lebar, aku manggil lagi. Ya? Dia tetap tidak menengok. Posturnya tinggi seperti ayah. Rambutnya juga mirip. Baju yang dikenakannya berwarna hitam. Dan aku belum pernah lihat baju itu sebelumnya. Lalu perlahan dia membalikan badannya. Dan ya Tuhan, aku terkejut. Ternyata itu bukan ayah. Siapa itu? Dan tiba-tiba dia berlari ke arahku dengan cepat. Aku sontak berteriak dengan kencang dan seketika aku terbangun dari mimpi. Ya ampun, mimpi aneh apa ya tadi? Keesokan paginya saat aku mau jalan ke kampus, aku jalan lewat gang untuk menuju jalan besar.
Saat aku sedang ada di gang, aku melewati salah satu rumah yang di depan pagarnya ada seorang pria memakai gaun putih beserta sorban putih. Ia tersenyum padaku dan aku senyumin balik. Sambil jalan, aku mikir, itu orang mau pergi ke pengajian kali ya? Sepanjang perjalanan menuju kampus, aku jadi teringat akan mimpi aneh tadi malam. Sepertinya wajah orang yang di mimpiku itu gak asing deh. Kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Udahlah, biarin aja. Hari ini sama seperti kemarin, jadwal kuliahku padat sekali. Sampai tak terasa, aku pulang jam 7 malam. Setibanya di rumah, aku langsung mandi, makan, dan pergi ke kamar tidur. Aku lanjut mengerjakan tugas kuliah di meja belajarku ini. 1 jam berlalu, sampai 2 jam berlalu, mataku makin terasa sangat berat. Aku lalu memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Lagi-lagi, ada seorang pria berbaju hitam di tangga. Ia sedang duduk melihatku. Tiba-tiba, ia bangun dan menuruni tangga dengan cepat. Aku sontak teriak dan tiba-tiba aku tersadar di atas meja belajar. Gila, mimpi lagi. Di pagi harinya, aku berangkat ke kampus melewati jalan yang sama. Aku bertemu dengan pria gamis putih dan bersorban putih itu lagi. Ia melihatku dengan tersenyum. Namun kali ini, aku gak senyumin balik. Aku langsung pergi terburu-buru. Aku terus mengingat mimpi keduaku tadi malam. Siapa orang yang aku mimpiin itu? Kenapa wajahnya terasa gak asing? Di malam ketiganya, aku kembali tidur. Sebelum tidur, aku menyetel ayat-ayat Quran dan berdoa. Semoga aku tidak mimpiin orang aneh itu lagi. Lalu, tiba-tiba, saat aku sudah tertidur, aku mendengar suara tangisan laki-laki. Dan saat aku membuka mata, ada pria berbaju hitam yang berdiri tepat di sampingku. Saat melihat wajahnya, ia menangis. Pipi dan matanya merah. Dirinya menangis sesegukan sambil bilang, "Tolong, tolong." Aku tapi tidak mempedulikan pria itu karena aku tahu ini semua hanya mimpi. Aku berusaha untuk memejamkan mata dan menghadapkan diriku ke tembok. Tapi suara tangisan minta tolong itu masih terdengar. Sampai akhirnya aku dibangunkan oleh ibu karena sudah jam 8 pagi. Aku kesiangan. Aku buru-buru pergi mandi. Ya Tuhan, kepalaku sakit banget karena mimpi buruk tadi malam. Rasanya aku gak bisa tidur dengan nyenyak. Sebelum berangkat ke kuliah, aku pamit ke ibu. "Loh, Bu, mau kemana?" Ibu bilang kalau dirinya mau melayat ke rumah tetangga. "Siapa yang meninggal, Bu?" "Yang meninggal rumahnya ada di gang sana. Bukan RT kita, tapi ibu kenal. Kamu mau ke kampus kan? Bareng aja yuk sama ibu jalannya," ucap ibu. Aku dan ibu pun jalan bareng melewati gang yang biasa aku lewati. Dan dari jauh, aku lihat ada sebuah rumah yang ramai dipenuhi orang-orang duduk sampai keluar. Di pinggirnya ada bendera kuning. "Itu Bu rumahnya," ibu mengangguk. "Emang siapa sih Bu?" "Itu loh bapak-bapak yang suka nyapu kalau di pagi hari." "Kamu mah mana pernah lihat bapak itu?" ucap ibuku. Walau begitu, aku memutuskan untuk ikut pergi melayat ke rumah duka bareng ibu juga. Dan saat aku masuk ke dalam rumahnya, ada sebuah foto besar yang terpajang di tengah-tengah. Seketika, aku merinding hebat. Jantungku berdegup cepat.
Wajah bapak itu mirip dengan mimpi-mimpiku selama 3 harian ini. Ya Allah, aku jadi ingat kalau bapak ini ternyata pernah aku lihat dulu. Bapak yang sering nyapu di pagi hari. Pantes aja wajahnya gak asing di mimpiku. Aku juga jadi teringat dengan pria bersorban putih yang selalu berdiri di depan rumahnya ini. Apa jangan-jangan dia? Udah, aku gak mau mikir yang aneh-aneh. Bu, emang bapak ini meninggal kenapa? Tanya aku pada ibu. Ibu lalu bilang kalau bapak ini meninggal di rumah sakit. Selama 3 hari yang lalu, bapak ini kondisinya kritis. Sampai tadi subuh, ia dinyatakan meninggal oleh dokter. 3 hari yang lalu, badanku kembali merinding. Ia kan juga datang ke mimpiku selama 3 hari itu. Badanku mendadak lemas. Apa maksudnya dia datang ke mimpiku? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.